saya Adi Abasaki, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sriwijaya Angkatan 4 hari ini tanggal 6 Desember siap melaksanakan uji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, minta tolong untuk Mas Arya dipimpin doa dulu ya Mas Arya ya. Doa mulai. Aman ya? Aidil? Hadir Pak. Ainun? Dwi Ernawati? Zahrotul? Baik, berarti berangkat semua ya hari ini ya? Pastikan untuk menerima pelajaran kalian posisi duduknya enak semua ya. Yang sini kelihatan nggak? Mau lihat sini pengen nggak nanti? Posisi duduknya bisa digeser menghadap ke sini aja. Nah, itu. Ini sama. Mbak siapa namanya? Itu ya, sama. Kayak gitu aja. Nah. Oke. Coba untuk HP-nya tolong dimasukkan ke dalam kantong masing-masing. Kantong atau kertas ya. Karena kita nanti untuk pembelajaran nanti menggunakan HP, tapi tidak sekarang ya. Nanti kalau saya instruksikan untuk menggunakan HP, silakan kalian keluarkan HP kalian masing-masing. Baik, untuk ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya, kalian masih ingat tidak dengan materi yang minggu kemarin? Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Siapa namanya? Amania. Silakan. Amania apa? Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Misalnya bidang sosial, bidang seni dan budaya, bidang pemerintahan, bahasa dan aksara dan sistem kepercayaan. Oke, terima kasih ya Mbak. Siapa namanya tadi? Amania ya? Misalnya sistem pemerintahan dari kesukuan yang dipimpin oleh kepala suku. Setelah masuknya pengaruh Hindu Buddha, sistem pemerintahannya berubah menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja. Selanjutnya muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Amania, berarti masih ingat dengan materi kita minggu sebelumnya. Terima kasih ya Mbaknya ya. Coba ini saya akan menyampaikan untuk tujuan pembelajaran kita. Ini adalah kompetensi dasar kita, yaitu menganalisis berbagai teori. Ini adalah lanjutan dengan KD yang kemarin ya. Terus ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi bukti masa kejayaan. Setelah itu kalian mampu menganalisis penyebab keruntuhan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga nanti ada sesi diskusi. Di situ nanti kalian mampu kreatif dan terampil dalam menyajikan hasil penalaran. Jadi nanti dalam proses diskusi itu nanti kalian mengerjakan LKPD ya. Terus nanti kemudian dipresentasikan. Berarti kan ini Candi Borobudur ya? Yes. Semua orang pasti tahu ini adalah Candi Borobudur. Ada yang pernah ke sana enggak? Saya Pak. Oh, Adil sama ini pernah ke sana? Ya. Iya, Mbak siapa namanya? Mbak Zahrotul. Mbak Zahrotul tahu enggak itu peninggalan kerajaan apa? Enggak tahu ya? Kalau Adil tahu enggak, Adil? Tahu. Apa dia? Candi Borobudur peninggalan kerajaan Mataram. Baik, kamu dulu di sana piknik keluarga atau sama teman-teman di Teman-teman Pak. sama teman-teman ya? Ya ini benar sekali yang dengan Mas Adil tadi ya. Ini adalah Candi Borobudur. Ini adalah candi yang didirikan oleh penganut agama
ingat ya apa? Roro Jundra. Roro Jundra kan mau dipersunting sama Bandung Bondowoso. Terus menurut kalian itu dibuat oleh Bandung Bondowoso dalam waktu 1 malam. Kalian percaya? Kenapa? Gak mungkin candi sebagus itu dan semegah itu jumlahnya banyak dibuat dalam waktu 1 malam. Terus yang buat siapa? Setan. Sama aja kan kalau gitu. Sama aja berarti kalian percaya kalau candi itu dibuat dalam waktu 1 malam, ya kan? Sama aja. Tadi katanya nggak percaya, ya. Jadi untuk untuk candi Borobudur ini dibuat oleh dinasti Sailendra. Kalau yang Prambanan itu dibuat oleh dinasti Sanjaya. Itu ada cerita-cerita yang memang dipisahkan seperti itu. Tapi kenyataannya itu dibuat dalam waktu yang cukup lama, tidak dalam 1 malam. Gitu ya. Terus kayak misalnya kisah yang anak jadi batu itu apa? Itu beneran anaknya jadi batu? Hah? Kisah-kisah itu ada tujuannya. Ada di sini ada pesan-pesan nasihat di situ, ya. Ada pesan-pesan nasihat. Kalau misalnya yang tadi paling rundang itu pesan nasihatnya apa? Jangan durhaka sama orang. Nggak boleh durhaka sama orang. Ini bangunan candi ditemukan di Rosari Kendal, juga peninggalan era sebelum kerajaan Mataram kuno. Ada yang pernah nggak tahu kamu orang mana deh? Coba ada yang sudah pernah dengar berita ini? Yang rumahnya Rosari siapa? Saya tahu Pak. Oh iya, Mbak Iva. Kebetulan bangunan candi itu dekat dengan rumah saya. Menurut informasi yang saya terima itu adalah candi peninggalan kerajaan Mataram kuno. Oh bagus, ya terima kasih Mbak Eva, bagus sekali ya. Berarti Mbak Eva ini termasuk yang pengetahuan di lingkungan sekitarnya itu dia tahu tentang keadaan di lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah penemuan candi yang menurut Mbak Eva itu adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno. Kalian kalau sebenarnya ada candi-candi yang lebih tua lagi itu misalnya kayak di Balik Kambang, yang rumahnya Gringsing ada nggak? Rumahnya ada ceritanya. Gringsing ya? Iya. Gringsing pernah ke Balik Kambang ya? Di situ kan ada arca-arca ya? Ada arca-arca, kemudian di situ ada tok. Tok itu apa? Mata air. Kalau yang belum pernah main ke sana, main ke sana. Boleh nggak bisa? Airnya jernih. Mataram. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa Kendal itu dulu termasuk wilayah kerajaan Mataram. Mataram itu pusatnya di mana nanti kita bahas. Apakah bukti peninggalan kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia masih ada hingga saat ini? Coba siapa yang bisa jawab? Masih Pak. Siapa namanya Mbak siapa? Mbak Dwi. Iya silakan Mbak Dwi. Masih Pak, contohnya seperti gambar tadi Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi yang semegah itu menurut saya pasti dibuat oleh kerajaan yang besar karena proses pembuatannya pasti memerlukan tenaga yang besar, biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dalam bidang arsitektur yang maju pada saat itu. Terus pertanyaannya bagaimana kerajaan tersebut bisa mengalami perubahan? Mungkin karena letusan Gunung Merapi, jika dilihat pusat kerajaan Mataram kuno terletak dekat dengan Gunung Merapi yang bahkan masih aktif hingga saat ini. Iya, benar sekali ya. Terima kasih Mbak Dwi, bagus sekali jawabannya. Benar sekali yang dikatakan Mbak Dwi ya. Jadi kerajaan Mataram itu letaknya di Magelang. Magelang tahu ya? Magelang. Makanya di situ ada Candi Borobudur, dekat situ juga ada Candi Prambanan, kemudian ada Candi Kalasan dan seterusnya. Kalau di wilayah nanti kita jelaskan lebih dalam di materi yang kerajaan Mataram. Kalian belakangan ini kan dengar berita ada erupsi gunung Semeru. Letusannya besar kali ya. Abu vulkaniknya sampai mengubur rumah-rumah. Itu kan rumahnya tingginya 5 meter, itu lumpurnya bekas laharnya itu tingginya 4 meter. Ya. Itu bayangkan kalau orang sekarang ya, itu orang sekarang informasi lebih satu contoh. Kemungkinan untuk kerajaan Mataram itu dijelaskan dalam buku nanti kalian bisa baca. Itu dipindah Mpu Sendot ke Jawa Timur itu salah satunya karena letusan Gunung Merapi. Merapi kan gunung yang aktif ya. Ada yang pernah naik gunung enggak?
Belum. Tapi ada yang tertarik ya? Iya. Oke, ini adalah materi yang kita pelajari ya, kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini ada nanti kita membahas tentang Sriwijaya, Mataram, Budi, Singosari, dan Majapahit. Sebenarnya banyak kerajaan yang bercorak Buddha, tapi tidak semuanya saya sampaikan. Ya, ini adalah Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu disebut negara kesatuan pertama. Ini salah satu kerajaannya disebut kerajaan maritim Palembang ini ya. Ini Palembang sini ya. Ya. Palembang disebut kerajaan maritim. Logikanya itu harusnya letaknya di daerah pesisir. Palembang ada di sini. Kalau dari sini mau ke pantai itu jalannya kurang lebih sekitar 75 km. Jauh enggak? Jauh. Nah ini nanti bisa kalian analisis dari sini. Ini ya. Raja yang masa kejayaannya adalah Raja Balaputra Dewa. Dan ini adalah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Ada Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus. Masa kejayaan Sriwijaya. Nah ini adalah gambaran taman purbakala kerajaan Sriwijaya yang di warna hijau ini. Mereka sudah punya taman dan ini adalah Sungai Musi. Ya. Sungai Musi itu dulu bisa dilalui oleh kapal-kapal. Kemudian kerajaan yang kedua adalah kerajaan Mataram kuno. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Dwi ya. Mbak Dwi tadi ini adalah kerajaan Mataram kuno, ini adalah wilayah kekuasaannya. Beda warna ya. Yang warna apa namanya ini? Orange atau coklat tua ini adalah yang wilayah pusat kekuasaannya. Pusatnya adalah di Magelang, ya, terletak di Jawa Tengah. Sebetulnya adalah Bumi Mataram. Ada dua dinasti atau wangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu di bagian utara dan dinasti Selendra yang beragama Buddha di bagian selatan. Kalau kalian pernah ke Candi Dieng enggak ya? Pernah? Pernah enggak? Belum pernah? Pernah ya, Mas Arya? Oke, ini ada peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Ini adalah dua fenomena candi yang selalu kita banggakan sebagai bangsa Indonesia, ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian ini adalah prasasti Canda. Ya, itu kalau dilihat perbedaannya antara candi Buddha sama candi Hindu, bedanya apa? Strukturnya ya, bentuknya ya. Bentuknya kalau candi Hindu itu bentuknya lebih. Terus kerajaan Kediri ini kita bahas singkat-singkat saja ya. Kerajaan Kediri letaknya adalah di wilayah kekuasaannya adalah di Jawa Timur. Kemudian ini adalah raja yang terkenal, yaitu adalah Jayabaya. Terkenal karena ramalannya, ramalan Joyo Boyo. Ini dia meramalkan tentang belum ketemu nih ratu adilnya siapa. Apakah Soekarno? Pada masa Soekarno kita Jaya. Enggak, masa Soeharto enggak juga. Sekarang Jokowi belum. Indonesia sudah jaya atau belum? Belum kan? Kemudian ada kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari. Nanti untuk kerajaan Kediri itu runtuhnya salah satunya adalah karena serangan dari. Oke, kerajaan Singosari ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Singosari. Ya, letaknya adalah di Mapel. Nah ini, raja pertamanya adalah Ken Arok. Nah, kalau dengan Ken Arok pasti jadi Ken Arok ini adalah sebagai raja pertama. Nah, dia kemudian mendirikan yang namanya dinasti Raja Shah atau Raja Shah Wangsa. Yang nulis itu siapa? Yang nulis adalah para pujangga. Nah, yang jadi masalah di sini adalah pujangga itu dibayar oleh kerajaan. Sehingga apa yang ditulis pujangga itu sesuai dengan keinginan. Itulah dikeluarkan, paket dibuka halaman berapa? Buka halaman berapa itu kerajaan di Buddha itu? 69. Ya, 69. Sambil buka ya. Kita samakan nanti di sini apakah benar yang disampaikan Pak Adi ini benar tidak? Ya. Kemudian kerajaan yang selanjutnya adalah kerajaan Majapahit, kerajaan Mongol.
ada di Nusantara. Ini wilayah mencapai masa kejayaannya itu pada masa pemerintahan siapa namanya, Raja Hayam Wuruk dengan patihnya adalah Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada pernah mengumandangkan sumpah yang disebut dengan sumpah Palapa ya, sumpah Palapa. Majapahit merupakan salah satu imperium terbesar yang pernah berdiri di tanah Nusantara. Pada masa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, wilayah kekuasaan Majapahit konon mencapai Tumasik atau Singapura, Melayu atau Malaysia, dan Siam atau Thailand. Sebuah bukti yang menunjukkan bahwa Majapahit adalah negara adikuasa yang pernah ada di Asia Tenggara. Selain daerah kekuasaan Majapahit yang begitu luas, kedikdayaan Majapahit juga ditunjukkan melalui kemegahan istana kerajaan. Di dalam kitab Negara Kertagama Gubahan Empu Prapanca, disebutkan bahwa bangunan keraton Majapahit dikelilingi tembok bata tebal dan tinggi berwarna merah. Di dalam kompleks keraton berdiri kediaman raja, tempat peribadatan, kediaman para pejabat pemerintahan, rumah bagi para abdi dalam kerajaan, pendopo tempat pertemuan raja dengan para bawahannya, serta bangunan yang dikhususkan bagi pujangga kerajaan. Lebih lanjut, Empu Prapanca menggambarkan bahwa keraton Majapahit bak istana di negeri Kayangan karena saking indahnya. Bangunannya bertingkah dengan tiang kuat, dipenuhi dengan berbagai ukiran indah serta berwarna-warni. Di dalam kompleks keraton terdapat taman yang begitu luas dan indah, dipenuhi oleh bunga tanjung, cempaka, kesara, bungu, dan aneka bunga lainnya. Pendapat keraton Majapahit sengaja dimoksa dan dihilangkan oleh makhluk gaib dengan tujuan kelestarian keraton tetap berjalan di alam yang lain dan terlindung dari tangan-tangan jahil para manusia. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak Bu Yudi? Saya Pak, Ya. dengan pencapaian yang luar biasa, seperti Sriwijaya dan Majapahit bisa luput, apakah ada kerajaan lain yang lebih besar? Oke. Pertanyaannya Mbak siapa namanya? Masih. Mbak Nafis. Mbak Nafis, pertanyaan Mbak Nafis akan kita coba diskusikan. Nanti itu adalah salah satu pertanyaan yang muncul di KPG, ya. Oke, jadi untuk setelah ini nanti saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian mencoba apa namanya? Ini adalah alur untuk PBL atau pembelajaran problem based learning. Dari orientasi masalah tadi sudah video itu. Kemudian setelah ini nanti kita bagi kelompok. Setelah itu melakukan penelitian, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah itu mengevaluasi pemecahan masalah. Oke, ini ada beberapa pertanyaannya. Nanti ada di RKPT, tinggal kalian baca aja ya. Oke, ini kelompoknya. Sekarang saya bagi kelompoknya dulu. Oke, silakan saya beri waktu karena di situ ada dua permasalahan yang harus dipecahkan. Jadi waktunya tidak usah banyak-banyak ya. Cukup 15 menit ya. 15 menit. Silakan kalian bisa memanfaatkan di situ ada barcode. Ya. Di sini ada barcode. Bisa kalian scan. Sekarang kalian boleh menggunakan HP kalian masing-masing. HP-nya dikeluarkan. Silakan gunakan. Silakan kalian barcode cari bahan referensinya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Atau kalian bisa menggunakan sumber internet yang lain. Untuk kelompok ini gimana hasilnya? Coba kalian bahas kelompok tentang apa ini? Kerajaan Mataram dulu ya. Sudah ketemu belum bukti-bukti masa kejayaannya? Sudah. Kalau sudah, coba dipahami lagi. Terus untuk yang gambar peruntukannya,
Udah ya, udah ketemu ya. Oke. Di sini juga ada kan? Di buku paket juga ada ya. Iya. Yang ini sudah. Oh, ini kelompok satu ini, yang ini sudah ya, nggak ada masalah ya. Oke. Sini ada tak yang sini ada yang perlu ditanyakan? Bisa di scan dari? Bisa. Kamu sudah ketemu semua jawabannya? Oh iya, sip, lanjutkan. Yang kelompoknya baca kita sudah nggak ada masalah ya. Sesi diskusinya sudah cukup ya, saya kira. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Dari yang kelompok pertama, silakan siapa yang mau menyampaikan hasil presentasinya. Dari sini depan biar kelihatan nanti. Mbak Fadra bisa dilepas maskernya, saya pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan visi dari kelompok kami. Sriwijaya, Mataram Utara, Kediri, Singasari, Majapahit merupakan sebagian dari beberapa kerajaan yang bergerak Hindu, Buddha yang pernah berdiri dan memiliki pengaruh yang luas di Nusantara. Setiap perjalanan sejarah sebuah kerajaan pasti ada suatu masa di masa kerajaan tersebut dikatakan mencapai masa kejayaannya. Kriteria penentuan masa kejayaan sebuah kerajaan bisa dilihat dari luasnya wilayah, majunya perkembangan teknologi, atau kriteria lain yang dikuatkan dengan bukti-bukti peninggalan sejarah kerajaan tersebut. Berdasarkan literasi yang kalian lakukan, tunjukkan bukti-bukti bahwa kerajaan tersebut puncak kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilan di beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lain. Selain menonjol di bidang maritim, kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya yang luas. Raja Balaputra Dewa juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewapala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di dalamnya. Hal tersebut menandakan Balaputra Dewa memperhatikan ilmu pengetahuan bagian generasi mudanya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya. 1. Berulang kali diserang kaum Mandala dari India. 2. Terdesak kerajaan Thailand dan Singasari. 3. Banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok yang lain, silakan kalau ada yang mau. Saya Pak, mau bertanya. Ya, Mas Arya, silakan Mas Arya. Sriwijaya kan disebut sebagai kerajaan maritim. Biasanya kerajaan maritim terletak di berada di pantai atau pesisir. Jika dilihat dari peta, Palembang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya sepertinya letaknya jauh dari pantai Pak. Apakah tempat Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Mas Arya. Silakan dari kelompok 1 yang mau memberikan tanggapan siapa? Saya Pak. Iya, Mbak siapa namanya? Mbak Deswita, silakan. Penyebutan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim menurut saya sudah tepat dan sesuai dengan fakta sejarah. Mengenai Palembang yang jauh
Terima kasih Mbak Jasita, bagus sekali jawabannya. Saya kira untuk oh ya, Mbak Eva, silakan Mbak Eva. Suaranya Mbak, makanya dilepas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kerajaan Mataram kuno. Dinasti Salendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu, pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Salendra adalah Sri Dharmatungga. Pada masa pemerintahannya, konon wilayah kekuasaannya mencapai semenanjung Kamboja. Setelah itu, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Samaratungga. Pada periode ini, ilmu seni sangat berkembang dan dibangunlah Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari Wangsa Salendra. Setelah mencapai masa kejayaannya dengan banyaknya pencapaian yang diraih, mengapa kerajaan tersebut bisa mengalami kehancuran? Pada 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang dengan lokasi berada di sekitar Jombang. Empu Sindok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Masa kekuasaan Pertanyaan kelompok 2. Terima kasih Mbak Eva sudah menyampaikan hasil presentasi dari kelompoknya. Kemudian untuk yang kelompok lain selain kelompok 2, ada yang mau ditanyakan enggak untuk kelompok 2? Apakah ada keterkaitan antara kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Mataram Islam? Kenapa namanya sama-sama Mataram? Coba dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Fadil terdengar ya? Terdengar Pak. Oke, silakan yang mau menanggapi siapa? Oh ya, Mas Arya, silakan Mas Arya. Menurut kelompok kami tidak ada keterkaitan antara Mataram kuno dengan Mataram Islam. Mataram kuno bercorak di Buddha, sedangkan Mataram Islam adalah kesultanan yang bercorak Islam. Mataram Islam juga tidak mewarisi wilayah kekuasaan Mataram kuno, sehingga menurut kelompok kami keduanya tidak ada keterkaitan. Baik, terima kasih Mas Arya atas tanggapannya. Jadi tidak ada keterkaitan ya antara Mataram kuno dengan Mataram Islam. Baik, dari yang sudah kalian sampaikan itu bagus sekali. Ada apa namanya? Ada pertanyaan, kemudian ada tanggapan dari kelompok yang lain, saling bertanya dan saling menjawab, sudah bagus sekali. Dan analisis kalian juga sudah menunjukkan kalau kalian benar-benar memahami apa yang kalian bahas. Jadi kayak misalnya kerajaan Sriwijaya kenapa bisa runtuh, itu salah satunya adalah karena pendangkalan Sungai Musi. Kemudian ada kerajaan yang lain karena penyebabnya adalah perebutan kekuasaan, ya kan? Kayak kerajaan Singosari, kemudian kayak kerajaan Kediri, bahkan kerajaan dari dari yang sudah disampaikan dan sudah didiskusikan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Pak. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga bahwa leluhur kita memiliki peradaban yang luar biasa pada masanya. Kejayaan yang diraih oleh kerajaan seperti Sriwijaya, Mataram kuno, Singosari, dan Majapahit menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang mewarisi peradaban yang besar dengan segala bukti-bukti peninggalannya. Namun dari masa-masa keruntuhan kerajaan bercorak Hindu-Buddha bisa kita jadikan pelajaran agar kita bangsa Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama yang bisa membuat bangsa kita menjadi hancur, seperti kecelakaan dan perebutan kekuasaan. Baik, terima
kasih, bagus sekali ya Mbak Desita. Pertanyaan dulu Mbak Desita sekali untuk kesimpulan dari pembelajaran ini. Kita ada evaluasi dulu sebentar. Kalian nanti mengerjakan soal di kuisis. Silakan dibuka HP-nya, dikoneksikan dengan internet. Ini kalau nama WP-nya ini ya R3, kemudian usernya ada tamu, passwordnya ada juga. Silakan yang mau menggunakan WP boleh menggunakan WP. Langsung join my class, ini ketik ini dulu. Setelah itu masukkan kode login-nya ini. Setelah itu kita mulai bareng-bareng. Waktu mengerjakan hanya sekitar kurang lebih sekitar 6 menit lah. 6 menit. Ya. Sampai satu lagi yang benar. Lihat soalnya di kalian masing-masing. Nanti kalian pelajari materi masuknya agama Islam di Indonesia. Nanti kalian bisa baca materi di halaman buku paket 112 kayaknya kalau nggak salah. Ya, nanti dilihat lagi ya. Baik, terima kasih. Bila ada salah-salah kata dari Pak Adi atau kata-kata yang menyinggung kalian, sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Arya, ya, sama